Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PKN dari Universitas Pamulang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi PKN tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 dan ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Di Indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Namun, keduanya berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan adapun hukum tidak tertulis itu adalah norma atau peraturan yang tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti norma kesusilaan, norma adat, dan norma kesopanan. Dan adapun hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis itu adalah norma atau aturan yang dibuat oleh lembaga atau yang berwenang. Contohnya itu seperti peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya, peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya ada ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Dan ada yang pertama itu adalah keputusan peraturan perundang-undangan diresmikan oleh pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan langkah-langkah dan juga prosedur yang berlaku. Dan yang kedua itu ada isi dari peraturan perundang-undangan mengikat secara umum semua kalangan dan lapisan negara Indonesia. Dan yang ketiga itu ada peraturan perundang-undangan nasional, sifatnya itu abstrak dan pencegahannya yang artinya itu mengatur hal-hal yang belum terjadi dan bersifat umum. Dan ada juga sifat-sifat peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu ada peraturan perundang-undangan harus berbentuk tertulis. Dan yang kedua itu peraturan perundang-undangan itu dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dan yang ketiga itu peraturan perundang-undangan itu berisi tentang aturan, pola tingkah laku atau norma hukum. Dan yang keempat itu ada peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum serta menyeluruh, tidak mengikat suatu golongan. Dan adapun fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua itu ada menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Dan yang ketiga itu ada pun menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil. Dan yang keempat itu ada mengatur jalannya pemerintahan negara. Asas-asas pembentukan perundang-undangan. Yang pertama itu ada
kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dan yang kedua itu ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Dan yang ketiga itu ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat itu ada kedayagunaan dan hasil kegunaan. Itu adalah bahwa setiap perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima itu ada kejelasan rumusan. Adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematik, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan sebagai macam interpretasi dan pelaksanaannya. Dan yang kelima itu ada keterbukaan. Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Nah, selanjutnya itu ada tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua itu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR melalui ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Dan yang ketiga itu ada undang-undang. Dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden. Atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dan yang keempat itu adalah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Dan yang keempat itu ada peraturan Presiden atau biasa disebut dengan Perpres. Adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Dan ada yang kelima itu ada peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan yang keenam itu ada Perda kabupaten atau kota.
Perda atau kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dalam persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, itu adalah mengenai materi memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, cukup sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.